Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Anak Kisam Channel. Hari ini kita akan membahas seputar tanaman kopi kembali, yaitu tentang mengapa ketika kita melakukan penyetekan itu persentase berhasilnya itu sangat kurang, atau menyebabkan ketika kita melakukan penyambungan banyak yang gagal daripada yang berhasil. Pertama yaitu disebabkan karena alat yang digunakan. Misalnya pisau yang kita gunakan itu tidak steril atau banyak mengandung karat ataupun getah. Oleh karena itu sebelum melakukan penyetekan, alangkah baiknya jika pisau itu terlebih dahulu kita asah atau kita emplas terlebih dahulu. Seperti ini. Kita buat seperti ini dan kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu. Agar selain tajam, pisau yang kita gunakan, garpu yang kita gunakan itu steril dan tidak berkarat, hingga presentase penyambungan yang kita lakukan itu semakin tinggi, tingkat hidupnya semakin tinggi. Yang kedua yaitu karena tunas atau bibit yang kita ambil itu dari bibit yang sakit, bukan dari bibit yang super. Untuk bagaimana cara mengambil bibit yang super, silakan tonton video saya yang sebelumnya. Sebaiknya kita mengambil bibit yang segar, yang super, bukan dari bibit yang sakit. Karena kita melakukan penyetikan itu ingin agar pohon kopi kita itu semakin bagus dan semakin lebat buahnya. Jadi dan juga semakin sehat. Jadi jangan mengambil bibit dari pohon yang sakit atau seperti daunnya sudah kuning. Yang ketiga yaitu yang menyebabkan kegagalan dalam melakukan penyambungan. Ketika kita melakukan peruncingan pada bibit setek, itu antara kulit manis bibit dengan kulit manis tunas yang kita setek itu tidak ketemu. Ketika kita melakukan penyisipan terhadap tunas, itu antara tunas utama dengan bibit setek itu tidak ketemu. Makanya dia tidak mendapatkan makanan daripada tunas utama. Maka bibit yang kita setekkan itu akan mengalami kematian atau layu. Oke, sebentar. Haus. Yang terakhir yaitu karena telat dalam melakukan pembukaan sungkup terhadap setekan. Ketika sungkup telah penuh oleh tunas, itu ruang udara yang berada di dalam sungkup itu semakin sempit. Dan ketika kita telat membukanya, maka daun tunas yang baru tumbuh di dalam sungkup itu akan kekurangan oksigen atau udara, hingga kemudian akan menghitam dan kemudian mati. Padahal tunas telah tumbuh karena kesalahan kita terlalu lama dalam melakukan pembukaan terhadap sungkup. Dan bagaimana juga cara membuka sungkup dan kapan waktu membuka sungkup, juga tonton video saya sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
subscribe, dan nyalakan lonceng jika video ini memberi manfaat kepada kalian semua.